750.000 modalnya. 750.000. Lu beliin apa aja itu waktu itu? Dulu cuma cukup buat bahan doang. Halo guys, selamat datang di channel Kumlot. Nama gua Saumi. Di sini gua akan share dan berbagi informasi bagaimana membangun sebuah usaha dari nol. Penasaran? Tonton terus videonya. Let's go. Oke guys, di sini gua sudah bersama owner dari Ruli Bistro ya. Langsung aja nih gua kenalin. Nama gua Ruli. Ya. Owner dari Ruli Bistro Cafe. Oke, apa kabar bro? Sehat. Siap. Anak sehat? Sehat, anak sehat. Oke, alhamdulillah. Berarti kemarin ya baru lahiran ya? Baru lahiran. Oke bro, kita langsung aja nih ya ke pertanyaan yang pertama. Mungkin ini pertanyaan yang akan mewakili banyak netizen yang sedang nonton gitu kan. Yang pertama, bagaimana lu bisa pertama kali usaha kafe? Usaha kafe ya. Kalau usaha kafe, gue mulai dari waktu gue kelas 1 SMA sebetulnya sih. Kalau kafe dulu memang belum jadi kafe, masih kayak warung di pinggir jalan kayak gitu. Oh, warung gitu ya? Iya, jadi waktu itu gue jual nasi goreng, sate, ya kayak di pinggir jalan aja, cuman ada beberapa meja lah. Itu sekitar tahun 2000-an lah, 2009, 2008-an lah. Jadi lu 2009 itu masih sekolah gitu ya? Nah, itu masih sekolah. Jadi kalau dulu gua tuh cuman bantu-bantu orang tua aja. Jadi ya kalau kita cerita histori ya, emang dari gua waktu SMA gitu. Kebetulan orang tua dagang gitu kan, jualan di sini. Nah, setelah gua lulus SMA kan gak langsung kuliah tuh. Jadi gue nganggur, ya ngapain lagi gitu ya, bantu-bantu orang tua aja. Memang belum kepikiran bakal jadi kafe atau seperti ini gitu. Ya niatnya cuma bantu-bantu aja gitu sih. Nah setelah dari situ nganggur 1 tahun, ya di sini jadi ada pemikiran lah bikin apa kayak gitu. Jadi sedikit-sedikit ada perkembangan. Lebih fokusnya tuh pas gue masuk kuliah. Nah pas masuk kuliah, ya sekitar semester 4 lah. Nah di situ udah mulai fokus, jadi kita konsep tuh bermunculan gitu. Jadi dari awal cuman usaha di pinggir jalan, terus lama-lama ya jadi ada rezeki, terus ini kan tempatnya bukan punya gua kan, punya saudara gitu. Oh, punya saudara ya. Jadi gua cicil sedikit-sedikit gitu dari hasil kafe gitu. Kayak gitu ceritanya. Jadi awalnya memang gak niat dulu pengen buka kafe, tapi karena bantu-bantu orang tua sering, terus kuliah juga. Gue kuliah informatika. Jadi jauh banget ya dari Jadi yang sekarang. Pas gua kuliah lebih fokus, terus banyak perkembangan juga. Barulah konsep kayaknya emang passion gue tuh di sini, passion gue gitu. Iya. Di bidang kuliner. Dari situ tercetuslah nama Cafe Ruli Bistro. Nah, ini ceritanya belum. Ceritanya gimana nih? Yang pertama kali itu kedai namanya Cipta Rasa. Pertama kali yang waktu gua jual nasi goreng itu memang awal mulanya modalnya dari kakak gua dulu. Kakak kan udah kerja tuh. Terus kita jualan di sini. Namanya kedai Cipta Rasa tuh. Nah, itu masih waktu SMA. Nah, setelah gua kuliah deh semester 1-2 tuh berkembang tuh ya. Tempat duduknya jadi agak banyak, terus kita jadi sewa tempat ke saudara. Terus ya udah deh kita rubah dari kedai jadi konsep kafe. Gitu. Dulunya ini memang bangunan tua. Jadi dulu namanya Cafe Gedung Tua kayak lagu dangdut. Namanya dulu sebelum Ruli Bistro ini tuh. Nah, sampai tercetus nama, kenapa sih namanya Ruli Bistro gitu? Nah, gitu sih. Gue bukan GR ya. Kenapa sih harus jadi nama gue sendiri? Bukan gue yang ngasih nama gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu kita ada rezeki, terus kita ngebangun, bikin balkon, bikin ruangan, fasilitas dan lain-lain lah, dapur gitu. Jadi di dalam pokoknya jadi enak lah konsep kafe kayak gini. Dulu tuh
kita belum kepikiran nama. Sedangkan tanggal buka itu kan udah ada tuh. Ya. Jadi jangan terlalu lama tutup. Kita harus segera buka nih gitu kan. Orang-orang udah tanya ini mau dibikin apa terus atau kafe gedong tua tuh dulu ini jadi kayak gimana nih sekarang gitu kan, pada penasaran. Ya. Nah, ada rekan ayah dulu. Nah, ya gue dulu ngobrol sama teman-temannya. Udah aja nama anak bapak aja katanya. Karena kan dari awal sampai sebesar sekarang kan yang berkecimpung di sini ya konsentrasi dan lain-lain gua gitu. Jadi udah aja Ruli Bistro katanya. Ya mau nggak mau terus udah deadline ya udah kita buka aja. Langsung aja nama itu Gitu. tercetus ya Betul. sampai sekarang Sampai gitu. sekarang. Nah, kiat-kiat sampai bertahan 8 tahun ini ya, gimana sih kiat-kiatnya gitu? Oke. Nah, kalau kiat-kiatnya ya itu karena tadi kebutuhan pasar, terus kita juga harus banyak inovasi gitu. Ya, dari betul. segi tempat, dari segi makanan, terus misalnya yang lagi happening apa nih gitu kan. Makanan apa nih yang bisa kita suguhkan gitu kan ke konsumen. Jadi intinya harus inovasi aja. Jadi kita selain inovasi memang kita harus punya yang jagoannya deh gitu. Misalnya menunya apa nih gitu kan. Makanannya kayak gitu. Terus memang kita konsepnya lebih ke friendly lah jadi ke konsumen tuh supaya gimana caranya lebih dekat gitu. Nah, dulu modal awal itu berapa sih? Waktu Pertama kali nih, bukan sekarang nih. Dulu kan cukup lama ya, sekitar belasan tahun lalu. Itu sekitar 750.000 modalnya. 750.000. Lu beliin apa aja itu waktu itu? Dulu cuma cukup buat bahan doang. Bahan doang gitu ya. kan, karena gini. Kita pakai meja yang seadanya. Meja kompor juga seadanya yang ada di rumah misalnya. Meja buat masak dan lain-lain. Seadanya pokoknya. Yang penting kita pasang plang, kita masak karena memang dulu ya ekonomi keluarga lah emang lagi sulit gitu kan. Terus gimana kita caranya bertahan hidup? Udah lah kita jualan. Kebetulan ada kakak udah kerja, ya dikasih modal itu. Kita pakai aja deh itu. Gimana jadinya kayak gitulah. Dan gua lihat itu sekarang kayak ada kopinya juga. Ada kopinya, gitu ada kan. Roastering juga. Kopi, ya. Terus lu ada franchise nggak? Franchise kebetulan sih ada beberapa. Yang udah jalan sih di Cicerah. Itu take away sih. Take away Kopi sih sebetulnya. Namanya We Coffee tapi bukan Ruli Bistro. Oh, We Coffee justru Beda namanya. brandnya, iya. Tempatnya di mana? Di Cicerah. Oh, yang buat kalian yang lagi di Cicerah, Bandung ya, jangan lupa ke sana ya. Jadi bisa cobain juga ya. Terus ini bro, ini apa bro? Nah, ini salah satu cabang usaha deh dari Ruli Bistro. Cuman ini Ruli Coffee Roastery. Nah, kita di sini ngeproduksi kopi, bro. Oke ya, jadi di sini ada usaha kopi juga. Jadi menjual apa? Bubuk ya. Bubuk sama biji. Ya. Ini kita juga nyuplai buat kafe-kafe gitu. Jadi untuk umum juga bisa. Oke, jadi buat kalian yang mau usaha kopi juga ya, nah, bisa. Nanti saya sertakan di link deskripsi di sini ya. Tenang aja ya. Bisa juga konsultasi nanti. Konsultasi ya, bisa langsung ya. Mau franchise boleh, atau konsultasi masalah produk dan menu, atau konsep usahanya sendiri bisa. Terbaik ini ya. Ruli ini emang terbaik ya. Jadi di mana lagi yang bisa konsultasi gratis ya. Yang penting paling niatnya dulu lah Nah, yang itu diutamakan niat. ya. Intinya niat bener. Niatnya dulu ya, gitu. Itu modal mah nomor kesekian lah ya. Ngikutin nanti. Ngikutin ya. Iya. Nah, itu sekarang kalau punya modal 2 miliar tapi nggak punya konsep atau nggak punya ide atau misalnya nggak ada niat, dikasih aja buat usaha kan bingung usaha ya. apa kan. Nah, betul. yang penting coba aja dulu. Coba dulu ya, harus berani. Benar. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kan sekarang lagi pandemi ya. Dari Ruli Bistro ini terkena nggak dampaknya? Gitu? Oh pasti kita semua kena deh gitu kan. Mau usaha apapun kayaknya hampir semua kena karena kan terbatas ya pergerakannya. Dampaknya cukup luar biasa gitu. Tapi yang gue lihat di sini sih kelihatannya masih rame terus gitu ya, karena
Mungkin dari pertama orang-orang udah kenal ya sekarang Ruli Bistro itu, terus jalanan juga udah mulai rame gitu kan. Ditambah dari strategi-strategi marketing dari Ruli Bistro sendiri. Instagram juga ada kan ya? Ada, Instagram. Namanya apa? Ruli Bistro Cafe langsung. Ruli Bistro Cafe ya, bisa dicari di situ ya. Nah, oke. Oke, selanjutnya Bro, sekarang karyawan ada berapa? Karyawan, oke. Waktu dulu sih 12, terus terkena COVID, kita tinggal sisa 2 orang. 2 orang. Terus sekarang nambah lagi jadi 7 orang. Nambah dari 7 orang. Kita Waktu awal pertama kali punya punya karyawan itu berapa orang? Dulu cuman 2 juga. Dulu cuma 2 juga. Dulu cuma ya? 2 juga. Oh. Itu buat ngelayanin doang. Buat ngelayanin. Jadi gue langsung ke bagian produksi aja. Nah itu yang ngelayanin. Oh lu bisa masak juga? Iya kebetulan menunya dari gua gitu kan, terus menu minuman, makanan dari gua semua gitu. Dan itu bukan hasil dari sekolah ya? Iya itu dari otodidak. pengalaman Betul. ya. Apapun juga karena pengalaman Iya, ya. betul. Nah itu dan gua lihat juga menu-menunya luar biasa di sini, komplit juga gitu kan. Nah itu seperti itu. Dan sekarang nih ya, kita tanya omsetnya berapa sih? Omsetnya, gitu kan? oke. Omsetnya Waduh, berapa jangan sih? nanya omset Paling nih. gede nih. Mungkin omset paling gede lah. Pernah Kalau paling gede per hari itu bisa 5 juta sampai 6 juta sehari. Luar biasa. Tapi kalau lagi sepi banget misalnya Ya. bisa di under 1,5 misalnya, atau rata-rata di range 1,5 sampai 3 juta sehari kayak gitu. Wah luar biasa ya. Itu Kalau cukup. puasa tuh bisa 300%. Orang-orang itu kan banyak yang buka bersama ya. Gitu. Wah itu betul sekali. Umur udah berapa sih sekarang? Waduh, nanya umur. Saya masih muda, Pak. Masih muda ya? Masih ya, kepala 2 lah. kepala 2 ya. Waduh, apalagi masih kepala 2 ya. Jadi tapi Kepala 2 akhir. Kepala 2 akhir ya. Tapi ini udah punya istri ya, jangan disalib ya. Nah itu seperti udah punya anak juga kemarin ya. Itu seperti itu. Oke bro, pertanyaan selanjutnya nih ya, ke pertanyaan inti nih. Punya modal berapa, terus dibelikan apa saja, itu apa aja gitu waktu pertama. Nah waktu pertama kan memang menunya juga kan sedikit, jadi cuma nasi goreng awalnya tuh. Surabi pernah. Surabi ada. Surabi pernah, terus kayak jus kayak gitu kan. Jadi uang 750 kalau dibeliin bahan ya cukup lah. Sekarang kan kalau nasi goreng istilahnya cuma telur sama apa gitu kan. Ya. Nah memang kita nggak beli peralatan yang ini, paling kayak tambahan misalnya cuman katel atau panci lah, karena kompor kan udah ada ya gitu kan. Kalau meja kita pakai yang ada gitu. Meja pakai yang ada. Kebetulan banyak sisa-sisa kayu kan. Ya kita bikin aja lah. Oh dulu jadi nggak beli gitu dari Belum, kayu gitu kita dulu itu. belum beli gitu. Oh jadi dari kayu bekas dipakai buat meja atau kayunya beli? Enggak, kebetulan mungkin ada bekas-bekas meja yang rusak atau gimana, kalian kita cuman paku-paku atau tambah papan sedikit aja gitu kan. Dan cuman 4 meja kan dulu, cuman sedikit banget gitu. Dulu tempat ini lu sewa nggak? Awalnya sih dulu sama saudara uak saya lah, tante lah ya berarti ya. Tante. Setelah almarhumah meninggal, kita sewa ke saudara-saudara gitu per tahun. Dulu persewanya berapa sih? Dulu tuh per tahun 10 juta. Per tahun 10 juta tempat itu tapi setelah ada perkembangan ya, setelah berganti konsep ke kafe gitu. Kalau pertama-pertama memang nggak ada sewa. Nggak ada sewa ya. Terus dipakai apa lagi itu 750.000? Itu cuman beli bahan, paling ngeprint menu aja. Print menu. Paling apa ya? Enggak ada, cuman jadi bahan-bahan tuh kayak kulkas ngambil dari rumah pakai. Kulkas pakai bawa ya dari luar. Bawa aja gitu. Pisau apa ya paling sendok lah berapa biji kayak gitulah. Enggak, jadi memang nggak terlalu banyak. Ya. Nah, kebetulan jadi dulu rame sedikit-sedikit, terus kita bisa istilahnya ngeangsur lah ke saudara gitu kan. Oh jadi ini dibeli gitu sekarang? Ini jadi sekarang dibeli gitu. Jadi dibeli gitu ya, diangsur dari usaha. Margin usaha itu ya? Betul. Oh luar biasa ya. Jadi sekarang udah milik sendiri, nggak usah mikirin bulanan atau tahunan ya? Hampir selesai. Hampir selesai ya? Masih ada. Sarannya sih gini, pelan-pelan dulu, coba dulu, kan nggak semua orang punya rezeki ya. Apalagi kalau yang udah punya rezeki, udah punya modal, itu lebih enak. Ya. Nah saran saya memang
terjun saja dulu, sederhana dulu, optimalkan dulu yang ada. Baru kalau sudah terlihat nih, nah boleh kita sedikit tambahin dana misalnya untuk peningkatan kan. Ya tapi jangan terburu-buru juga, step by step. Karena pengalaman kan nggak bisa langsung, kecuali memang join misalnya atau kerjasama sama yang udah expert misalnya kan kita bisa gali ilmu di situ. Nah kalau saran saya yang mau usaha apapun itu, yang penting tadi niat. Terus nggak semua orang punya modal jelas tadi udah dikasih tahu. Jalan saja dulu, nanti bakal ketemu hambatannya apa, solusinya apa, hambatannya apa, solusinya apa, kayak gitu terus. Jadi belajar dari Jadi situ nanti kita makin paham, makin dewasa, makin paham, makin ngerti harus kayak gimana, terus apa, bagaimana. Jadi kan bertanya, kok sepi, kok bagaimana, kok tidak enak, kok begini, itu nanti akan muncul sendirinya. Ya, luar biasa sekali ya. Nah, oke, mungkin bisa kasih motivasi buat teman-teman yang lagi mau buka usaha nih, gitu kan. Motivasi dari Aruli misalkan ya, apa gitu? Motivasi yang pertama, jelas kita usaha niatnya apa nih? Ya, yang pertama kan harus niat dulu. Lihat dulu ya. Ya, apalagi kalau niatnya misalnya udah rumah tangga, terus niatnya untuk menafkahi keluarga, misalnya itu pasti insya Allah lebih mulus gitu kan. Nah, perbaiki niatnya dulu, terus kedua, kalau sumber dana memang kalau bisa sih ya sumber dana yang aman lah istilahnya, uang dingin dulu. Uang dingin ya. Itu jangan dulu sedikit-sedikit kita udah maju sedikit pinjam sana sini atau invest segala macam. Nah itu motivasinya ya. Terus apa namanya tekun ya. Jadi tetap semangat, jangan sekarang semangat nanti kendor. Terus karena sepi lesu lagi. Konsisten. Tadi niat, konsisten, inovasi, apa namanya ya berdoa lah. Berdoa. Gitu. Itu lagi kalau memang kita nggak cocok usaha di, misalnya kita di bidang kafe atau misalnya di bidang yang lain lah, terserah fotografi atau mungkin usaha baju. Nah kita kalau misalnya gagal di situ ya kita pelajari dulu kan. Ada yang memang karena gagal tuh banyak faktor, emang rezekinya bukan di situ atau karena faktor lain nih, karena kita yang belum ngegali atau nge-explore ini kenapa sih gitu kan, apa sih yang menyebabkan ini kurang, itu kurang, atau bagaimana, apa kompetitor atau bagaimana, itu nanti bakal ketemu gitu. Oke, masih di channel Kumlot ya. Kali ini kita berada di sesi analisis usaha. Dan di sini gua akan share bagaimana cara membuat RAB atau rencana anggaran biaya dalam kegiatan usaha kafe ya. Nah, oke langsung aja nih ya. Tadi sih dari info Bro Ruli ya, itu dia kan usaha dari nol banget ya, membangun usahanya dari nol. Bahkan dia punya modal itu cuma Rp750.000 ya. Tapi di sini gua akan share buat kalian yang emang bener-bener punya budget dan ingin langsung memulai usaha ya. Oke, langsung aja nih ya. Di sini gua akan bikin 4 kategori ya: modal investasi awal, investasi aset, perlengkapan dan persediaan, dan biaya operasional. Yang pertama ya, yang paling penting itu kita adalah menyisihkan untuk sewa tempat ya. Di sini kita asumsikan sewa tempatnya itu di 50 juta. Kenapa 50 juta? Karena di sini gua cari tempat yang emang bener-bener di dalam kota juga gitu kan, tapi dapat yang agak murah juga gitu kan. Tapi sebenarnya di sini sewa tempat ini bisa berbeda-beda ya, karena harga di tiap tempat itu berbeda-beda juga gitu kan. Nah, di sini gua yang kedua, poin yang kedua itu renovasi interior ya. Renovasi interior sendiri gua asumsikan itu 30 juta ya. Kenapa 30 juta? Karena di sini gua masukin seperti lampu-lampu gitu kan. Terus papan harga atau misalkan interior untuk mempercantik ruangan gitu kan, itu seperti itu. Jadi untuk di modal investasi awal itu gua mengeluarkan 80 juta gitu kan. Nah, untuk yang kedua di investasi aset ya, karena aset ini sangat
berperan penting sekali gitu kan. Di sini untuk satu set meja dan kursi ini penting banget ya. Gua asumsikan itu 10 unit gitu kan. Dan harga satuannya itu di 800.000 ya. Gua searching juga, ini gua dapet ya harganya gitu kan, dikali 10 unit itu 8 juta ya. Lalu gua juga butuh set alat kasir ya, karena untuk transaksinya juga kan gitu kan, nggak mungkin kita manual gitu kan. Gua juga cari ya satu unit set alat kasir, gua dapet juga itu di harga Rp2.250.000 ya. Lalu juga kita butuh set kompor gas ya. Di sini termasuk kompor gasnya juga gua butuh 2 unit untuk di awal. Itu harga satuannya 222.000 ya, kali 2 itu 444.000. Untuk gas LPG nya juga gitu kan, 2 unit gua butuh 159.000. Ini yang 3 kilo ya. Ini bebas sih, kalian mau yang 3 kilo atau yang berapa kilo bebas, terserah gitu kan. Cuma gua di sini merekomendasikan untuk yang 3 kilo gitu kan. Harganya 318.000 ya. Untuk ada juga set peralatan dapur ya, gua masukkan harganya itu di 4 juta. Kenapa 4 juta? Karena di sini gua masukin itu seperti alat dapur, penyimpanan bumbu gitu kan, atau blender jus buat ngejus gitu kan, atau alat manual kopi gitu kan. Itu ini sih set peralatan dapur, kalian bebas juga gitu kan. Cuma untuk analisis gua ini di sini gua simpen di 4 juta. 4 juta ini gua bisa beli yang sesuai dengan kebutuhan gua sendiri gitu kan. Nah, di sini juga ada lemari es. Ini sangat butuh sekali ya, karena untuk penyimpanan bahan baku ya. Gua dapat itu di Rp1.590.000. Sebenarnya ini kalian kalau misalkan dapat yang lebih murah juga sebenarnya bisa gitu kan, boleh gitu kan. Nah, untuk totalnya di investasi aset itu gua mengeluarkan Rp16.602.000 ya. Nah, untuk yang poin yang ketiga itu ada di perlengkapan dan persediaan ya. Yang pertama itu ada kotak tisu ya. Kotak tisu itu sangat penting untuk di tiap meja ya. Itu gue butuh 10 unit, di harga juga gue dapet di 35.000 kali 10 itu Rp350.000 ya. Untuk vas bunga juga untuk mempercantik meja gue butuh ya 10 unit. Gue juga dapet itu satuannya di 20.500, totalnya 205.000 ya. Tusuk gigi nih, ini sebenarnya kalian bebas sih mau dimasukin atau enggak. Cuma kalau gua sendiri sih butuh gitu kan. Di 10 pitch itu gua dapat Rp1.960 ya. Kalau ditotalin itu 19.600 ya. Dan totalnya untuk perlengkapan dan persediaan itu di 574.600 ya. Nah, yang keempat itu ada biaya operasional ya. Ini gua gaji karyawan, gua butuh 3 orang sebenarnya untuk di awal ya. Kenapa 3 orang? Untuk 1 orang itu di kasir dan untuk 2 orang itu pelayan ya. Dan untuk harganya untuk 1 orang karyawan itu 1.500.000 kali 3 itu 4.500.000 ya. Untuk karyawan ini sebenarnya terserah kalian juga gitu kan, mau berapa orang juga bebas gitu kan. Cuma gua sarankan lu sendiri terjun langsung di awal ya, jadi untuk membantu juga itu seperti itu ya. Dan kita juga butuh chef ya untuk masak ya menu gitu kan. Gua butuh 2 orang supaya cepat juga produksinya gitu kan. Kita asumsikan 3 juta untuk 1 orang chef, itu totalnya 6 juta ya. Itu seperti itu.
Lalu juga gua butuh bahan-bahan kan. Untuk biaya bahan itu gua asumsikan 7 juta ya. Karena mungkin di sini gua juga mungkin nanti asumsikan jualannya itu seperti makanan-makanan yang kayak ayam gitu kan, daging gitu kan, terus sayuran gitu kan, terus ada jusnya juga, ada kopinya juga gitu kan. Itu seperti itu ya. Sebenarnya di harga 7 juta ini gue bisa bebas untuk memilih bahan baku gitu kan, jadi lebih enak. Itu seperti itu. Terus biaya lain-lain ini yang tidak terduga seperti biaya listrik, biaya air, terus biaya cleaning service, atau mungkin biaya-biaya yang tak terduga lainnya gua sisipkan di 5 juta ya. Kenapa 5 juta? Karena mungkin dari listrik juga sudah lumayan gitu kan, dengan budget segini gitu kan. Nah, untuk totalnya itu gua mengeluarkan modal awal itu di 119.676.600 ya. Itu seperti itu. Dan kita hitung nih omset pendapatan ya. Yang pertama itu asumsi pelanggan 50 orang per hari ya, dengan keuntungan rata-rata 25.000 per orang. Mungkin satu orangnya itu bisa membeli 3 menu sekaligus. Contoh, makanan, minuman, cemilan, itu kan. Ditotalkan keuntungannya itu 25.000. Itu seperti itu. Contoh 50 orang kali 25.000 itu keuntungannya dalam sehari itu 1.250.000 ya. Dan 1.250.000 ini kali 30 hari, keuntungan dalam sebulan itu 37.500.000 rupiah ya. Lalu untuk poin yang kedua, keuntungan laba bersih ya. Jadi rumusnya itu pendapatan dikurangi biaya operasional ya. Yang tadi itu keuntungan dalam sebulan, pendapatan dalam sebulan dikurangi biaya operasional ya. Biaya operasional itu dapat di 12 juta rupiah ya. Itu seperti itu. Nah, jadi laba bersihnya itu kita dapat 12 juta rupiah ya. Dan yang poin terakhir itu di BIP, break even point ya. Ini yang paling penting. Kita akan mengetahui berapa lama sih modal ini balik ke kita gitu kan. Nah, di sini rumusnya modal awal dibagi keuntungan ya. Jadi modal awal itu kita kan tadi ini ya, segini 119.676.600 rupiah ya, dibagi 12 juta. Totalnya itu gua buletin itu di 10 ya. Jadi untuk bisa balik modal itu membutuhkan 10 bulan ya. Jadi ini adalah rancangan anggaran biaya versi cum laude ya. Mungkin kalian kalau misalkan mau upgrade atau downgrade terserah ya. Jadi ini mungkin gambaran kasar aja gitu kan. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan mungkin bisa komen langsung di kolom komentar ya. Oke, thank you. Ya. Buat kamu-kamu yang mau usaha, tetap semangat ya, niat dan inovasi. Betul. Pengalaman yang paling utama. Betul. Jadi itu yang harus kita lakukan. Terima kasih sudah berbagi informasi. Itu luar biasa sekali ya. Sukses terus buat usahanya. Amin. Oke, terima kasih bro. Siap. Sukses terus. Thank you. Oke, buat kamu yang suka atau misalkan senang dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Dan bagikan ke teman-teman kamu yang lagi nyari usaha atau mau untuk membangun usaha dari nol. Jadi terima kasih, thank you.